Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah mabatu. Pelajaran ke-11, syarat-syarat sholat. Saya ulangi, syarat itu adalah hal yang harus ada yang menyebabkan sahnya terjadinya ibadah tetapi tidak masuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Itu namanya syarat. Beda dengan rukun. Rukun adalah hal yang harus ada tetapi dia berada dalam prosesi ibadah tersebut. Contoh dari syarat 6 sholat adalah dia Islam. Jadi dia berada di luar gerakan sholat. Kalau rukun sholat adalah takbiratul ihram. Jadi dia adalah hal yang ada di dalam prosesi sholat. Jadi beda ya antara rukun dan syarat. Kita lanjutkan. Syarat sholat itu ada 9. Yang pertama Islam, berakal, mumayyiz. Dan 3 syarat ini juga disyaratkan juga untuk amalan selain sholat, ya puasa, haji, sedekah, dan yang lainnya itu dia harus Islam. Kalau nggak Islam, sedekahnya tertolak. Dia harus berakal, tidak gila, dan dia mumayyiz, udah balik, udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik. Apa nih kok? Sebentar. Kemudian yang keempat adalah suci dari hadas. Suci dari hadas kecil dengan berwudu dan dari hadas besar dengan mandi. Kemudian ternyata kalau seandainya seorang itu lupa dan kemudian dia baru ingat bahwasanya dia berhadas ketika sholat, maka sholatnya batal dan dia wajib keluar dari sholatnya. Dan dia mulai kembali. Kemudian dia suci dari najis, baik dari badannya, pakaiannya, maupun tempat dia sholat. Yang kemudian di sini ada beberapa tambahan bahwasanya hukum-hukum bersuci dari najis. Yang pertama, seluruh bumi adalah masjid sehingga sholatnya sah di tempat manapun. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran fa ayyuma rajulin min ummati adrokat ussolatu falyusolli. Dijadikan bumi ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci, maksudnya bertayamum. Maka hendaknya dia sholat kalau dia mendapatkan waktu sholat di tempat tersebut. Ini kalau antum nggak ada masjid ya. Kalau ada masjid ya di masjid aja. Karena ini posisinya kan dahulu seorang kalau bersafar melewati padang pasir itu susah mendapatkan perkampungan yang ada masjidnya. Dan dia boleh melaksanakan sholat di tempat dia perjalanan tersebut, di padang pasir tersebut. Tapi ada beberapa tempat yang dilarang untuk kita sholat di sana. Yang pertama di kuburan atau di tempat yang menghadap kuburan, itu tidak boleh. Atau di tempat yang ada kuburannya, itu juga tidak boleh. Kemudian yang kedua yaitu di kamar mandi, karena itu tempat yang najis, maka tidak boleh kita sholat di kamar mandi. Kemudian di tempat kandang unta, ya, tempat di mana unta itu biasa berderum. Ini juga nggak boleh. 3 tempat yang tidak diperbolehkan Nabi SAW untuk kita sholat. Ya tadi di kuburan atau di tempat yang ada kuburannya atau yang menghadap kuburan. Kemudian di kamar mandi dan di kandang unta. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mengerjakan sholat di tempat yang terdapat najis, tapi dia tidak tahu atau dia lupa, maka sholatnya sah. Kemudian yang ketiga, apabila dia tahu bahwa sholat tersebut dia ada najisnya, maka dia wajib baginya untuk membatalkan sholatnya, membersihkan najisnya, kemudian
mengganti atau membersihkan najisnya, kemudian dia ulangi sholatnya. Ini kalau sholatnya ada di bajunya misalnya. Tapi kalau ternyata di tempat-tempat najisnya itu di tempat-tempat yang bisa langsung dihindari, maka tidak perlu membatalkan sholatnya. Misalnya najisnya ada di peci, ya udah pecinya buang aja, pecinya dilepas, terus kemudian sholat tidak tanpa menggunakan peci, tanpa membatalkan sholatnya. Oh, sholatnya najisnya di sajadah. Kalau najisnya di sajadah, berarti antum tinggal pindah aja. Nah, atau sajadahnya dilipat tanpa harus membatalkan sholatnya. Ternyata najisnya di baju, berarti antum harus ganti baju dulu. Nggak mungkin ganti baju itu tanpa membatalkan sholatnya. Pasti batal sholatnya. Kan ganti baju, antum pulang dulu dari masjid. Tayyib. Yang keenam, syaratnya lagi ketika sholat adalah masuk waktu sholat. Maka tidak boleh seorang itu sholat di luar waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang mukmin telah ditentukan waktu-waktunya. Adapun sholat adalah sebagai berikut ini kalau kita pakai pedoman matahari ya. Waktu duhur itu mulai dari tergelincirnya matahari. Tergelincirnya itu gimana tuh maksudnya? Maksudnya tuh gini. Di sekitar mendekati duhur itu ada waktu di mana matahari itu pas di atas kepala kita. Sampai kita tidak punya bayangan sama sekali. Bayangannya cuma bunder di bawah. Itu waktu belum masuk duhur. Kapan masuk duhurnya? Masuk duhurnya adalah ketika mataharinya sudah agak ke barat dikit. Terus kemudian bayangan kita sudah nggak bunder lagi, tetapi ada condong ke timur. Itu berarti masuk waktu duhur. Kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah ketika panjang bayangan tadi sama dengan bendanya. Misalnya, ya tinggi kita 1,5 meter ya misalnya. Jadi bayangannya itu 1,5 meter panjangnya sama kayak panjang bendanya. Itu berarti selesai waktu duhur dan masuk waktu asar. Waktu asar ya mulai dari bayangannya itu sama dengan bendanya, sampai munculnya mega merah. Itu hilang. Itu tanda-tanda matahari mau terbenam. Tapi di sini tidak sampai berawan, saya ulangi. Waktu asar itu adalah selesai waktu duhur tadi, bayangan sama dengan bendanya, sampai dengan bayangan itu 2 kali benda aslinya. Ya. Yang ketiga, waktu maghrib adalah terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Mega merah itu maghrib, kapan saya lupa. Mega merah. Jadi nggak ada merah-merahnya di langit. Berarti itu udah selesai, masuk waktu isya. Waktu isya kapan? Kalau misalnya itu dimulai dari selesainya waktu maghrib sampai pertengahan malam. Pertengahan malam dimulai dari waktu maghrib sampai subuh, itu namanya malam. Kalau pertengahan berarti ya tengah-tengahnya. Kalau sekarang jam 5:30 maghrib, kemudian jam 4 itu subuh, berarti malam ada 6:30. Malam ada 10 jam. Malam ada 10 jam, 10,5 jam. 10,5 jam malamnya. Nisful lail berarti setengah malam dihitung dari maghrib
setengah dari 10 adalah 5. Jadi tengah malamnya jatuh pada jam setengah 6 tambah 5 jam berapa? Setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Jam 11 itu adalah tengah malam. Nah, dan itu adalah batas waktu sholat isya. Taib. Sholat subuh adalah terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Taib. Hukum seputar waktu sholat. Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat wajib sampai keluar dari waktunya, kemudian dia ingat, maka hendaknya dia langsung mengerjakan kapan dia ingat. Yang kedua, ketiduran kemudian keluar dari sholat wajib, maka dia juga langsung sholat ketika dia terbangun. Yang ketiga, tidak boleh mengakhirkan pelaksanaan sholat dari waktunya, nggak boleh, sampai keluar tuh nggak boleh. Nah, meskipun dia dalam keadaan safar, kecuali dia mengkosornya, nah itu boleh malahan kalau safar. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat yang ketujuh adalah menutup aurat. Nah, bagi laki-laki mengerjakan sholat untuk menutup auratnya dari pusar sampai lutut. Tapi ini jangan ya, pakailah ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, kalau antum bukan anak Adam berarti antum boleh nggak pakai pakaian. Taib. La yusolli ahadukum fit taubi wahid laisa ala atiqaihi minhu syai'. Tidaklah tidak sah salat salah seorang di antara kalian dengan satu pakaian. Nah, dan tidak ada satupun yang menutupi kedua pundaknya. Jadi cuma pakai sarung doang. Ini enggak boleh. Kemudian menghadap kiblat. Nah, ini yang ke-8, menghadap kiblat. Yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah ya. Nah, bainal masyriq wal maghrib kiblah. Di antara barat dan timur ini kiblat. Maksudnya adalah wajib bagi seorang yang sholat ini untuk menghadap ke Masjidil Haram atau Masjid Ka'bah. Bagi orang yang mengerjakan sholat tapi dia jauh dari Ka'bah, maka dia memperkirakan Ka'bah itu letaknya di mana, maka dia menghadap ke sana. Tidak perlu langsung pas banget, nggak apa-apa. Kalau kita berada di bagian timur Ka'bah, berarti kita ngadepnya ke barat. Udah gitu aja. Masjidnya nggak perlu dimiring-miringkan. Masjidnya nggak perlu diganti softnya. Kalau masjidnya udah hadap ke barat, berarti udah cukup insya Allah. Nah, tidak wajib atas musafir untuk menghadap ke arah Ka'bah apabila dia mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya. Ingat ya, ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib, dia harus turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah, dia boleh sholat di atas kendaraannya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah niat. Nah, niat dalam hati untuk sholat, maka wajib bagi orang yang mengerjakan sholat untuk menghadirkan niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, selesai dari pembahasan syarat-syarat sholat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.